Puji syukur, alhamdulillah kita selalu mengucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sampai pagi saat ini kita semua masih diberikan limpahan anugerah kenikmatan berupa kesehatan. Alhamdulillah diberikan waktu longgar, waktu luang, kita bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas rutin kita yang tentu saja Bapak Ibu juga kegiatan yang sangat penting yang harus terus dilaksanakan di Bapak Ibu, jadi harus rutin. Ini semua untuk panjenengan semua pribadi juga. Dengan kondisi panjenengan sehat, fit, insya Allah kegiatan-kegiatan keseharian panjenengan sebagai peran panjenengan di rumah tangga, bekerja, atau penanggung jawab keluarga, panjenengan bisa optimal, bisa berdamai, bisa memfoto, bisa beraktivitas. Alhamdulillah perlu disyukuri oleh Bapak Ibu, dan salah satu mensyukuri nikmat Tuhan itu dengan menjaga kesehatan panjenengan. Jadi alhamdulillah sekecil apapun itu banyak katanya nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu kenikmatan kesehatan dan waktu luang sempat. Kalau udah sakit, kemudian udah dipanggil Allah SWT, kemudian kita para kiai kadang gentun. Kenapa dia pas mulai sehat, orang berbuat baik, misalkan seperti itu. Dan termasuk panjenengan dengan menjaga kesehatan, panjenengan bisa berperan sebagai perannya masing-masing di keluarga. Bapak Ibu, hari ini materinya mengenai penyakit TBC. Ya. Sering dengar ya Bapak Ibu? TBC singkatannya apa ya Bapak Ibu? Tuberkulosis, apa ya? Soalnya penyakit tuberkulosis itu termasuk penyakit yang gampang menular. Bapak Ibu, misalkan saat dia tinggal serumah, ternyata ada di dalam tubuhnya bakteri. Katanya tuberkulosis deh. Jadi tujuannya panjenengan di pengetahuan mengenai penyakit tuberkulosis, panjenengan bisa mengenal apa aja sih ciri-ciri penyakit TBC itu, kemudian supaya panjenengan boten ketularan, misalkan apa kebetulan panjenengan tertular dan orang melari sisa dia, terus budi cara mencegahnya. Ini apa sekarang ya? Penyebabnya apa Ibu? Bapak itu penyebabnya bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Nah, gampang nular dan kata sing karena datang tubuh kira, misalkan tiap sing pun sepuh, badan penyakit gendis, misalkan itu ada yang tidak tertolong sesek banget, akhirnya ada yang sampai meninggal dunia. Bodoh penyakit TBC kan Bapak Ibu, tapi biasanya sebenarnya seluruh penyakit TBC di mawon pasti ada penyertanya, termasuk penyakit diabetes, gula itu kadang-kadang yang senes niku rata-rata Bapak Ibu penyakit TBC itu biasanya rata-rata 6 bulan mawon sakit mantul, tapi karena ada penyakit diabetes itu kadang-kadang ya dari 9 bulan diobati. Nopo enten obati boten TBC diujuk kebal kalian obat ini ku dados dalam bentuk nopo wis sehat obatnya orang keluhane batuk sesek ora tinggal lunga obatnya ora diteruske. Akhirnya diobati ini ngantos ada yang sampai 2 tahun.
2 tahun itu mawon boten obat biasanya gone papat mawon 12 butir. Niku mawon enten sing 6 bulan niku disuntik bokonge kiwa tengen. Iku sing jadi penyakit TBC sing kok komplikasi dari jadi obatnya atas sampai lebih dari 6 bulan. Kuman ini paling sering memang ditemukan benet dan paru-paru. Tapi mengapa sih buat Bapak Ibu ternyata penyakit TBC itu tuberkulosis itu bukan paru-paru itu. Misalkan enten sih putri panjenengan itu simptom keluhannya bukan waktunya gejala ada itu enten benjolane ada anjri misalkan tapi bukan juga Bapak Ibu telu misalkan bulu hitam tahap ketiak misalkan itu bagian-bagian kelenjar itu benjolane itu termasuk TBC kan sing TBC TBC ternyata dari beberapa ternyata ada sampai ke tulangnya kemana kan saya tadi ngangge jadi untuk mengatasi tubuh seseorang itu ada kumannya, ada bakterinya TBC itu sakit ditinggali dengan 2 cara. Cara yang paling betul, yang paling lalu itu cek PAE, jahe, diadai, ditinggali. Niku kumane kados ngene iki. Jadi seperti kalau sosis atau niku ditinggali kan tapi saat itu misalnya jadi di periksa ke rumah sakit seperti itu puskesmas ya itu rumah sakit. Terus betulnya kasus metodiku biasanya di paru-paru tapi nanti ternyata ada yang tidak hanya di paru-paru Bapak Ibu mau disebut leher, ketiak, termasuk ada TBC usus, TBC tulang, TBC otak, nanti TBC di testis juga pada saat itu. Jadi kumannya lewat jaringan limpa, limpa itu kalau dulu ini jaringan akan seluruh enak sih pembuluh darah akan sih, salurannya juga saluran limpa. Indonesia termasuk negara yang penderitanya banyak karena apa? Macam faktornya termasuk tempat tinggal itu dempet-dempetan misalkan kebersihannya tidak dijaga misalkan termasuk lagi kelima tapi sampai ada TBC itu menularnya lewat dahak gitu Bapak Ibu. Dahak itu apa namanya? Kan wano dilain diajari di kaki di terso. Jadi dahak niku kadang-kadang bosen kedah jedel, jenengan sanjang berbicara, kemudian bersin, batuk itu sakit keluar lewat udara. Nah, bisa kalau badannya masuk ke saluran nafas pada seperti ini bisa memang kata agar bersalah di tubuh kita. Jadi waktu batuk, bersin atau percikan dahak, kadang-kadang terliwur air udara awal itu jadi sakit mawon, karena terbawa udara sambalnya. Makanya kalau panjenengan lagi sakit, lagi walaupun nggak punya penyakit TBC, pas batuk, pas bersin, biasanya ditutupi ya Bapak Ibu, ini sakit, nanti masker. Nah, misalkan berdahak atau apa, diadai tisu, dibucal Bapak Ibu, dibungkus plastik, misalkan dilepekin kan tempat sahabat dibakar kalau tertutup. Tapi panjenengan diriak ke diwakon keki
tempat yang teduh, misalkan di kamar mandi gitu. Nah, kan waktu gerak ditempelke diwatoke dibersihke. Nah, kalau didingin itu kadang-kadang umatnya gitu karena tempatnya teduh, gak ada sinar matahari, lembab, umatnya gitu. Nah, jadi karena bakterinya aktif, misalkan jumlahnya banyak, dengan daya tubuh kurang, itu panjangnya batuk tertular pada saat itu. Jadi, nah saya naik batuk bagusnya di luar, di bawah sinar matahari. Walaupun aku, misalkan di tempat terbuka itu kumannya bisa mati. Jadi makanya di ruang lembab bisa hidup, tapi kena sinar matahari bisa mati. Melarangnya jam 7 Bapak Ibu, misalnya TBC-nya itu keluar, ada penderita yang kebetulan seumah Nikolaitan 19 penyakit TBC, si baik, waktu suwe, wogah diperiksakin, waktu wis panggonan, diobati oleh film, sesek yang dianggap batuk biasa, merokok terus, terlalu banyak, mulai akhirnya bisa sakit semua. Jadi waktu berdekatan berhadapan langsung bersin bicara aja bisa dibantukan, kemudian terhirup biasanya lewat saluran pernapasan ke paru-paru menyebar ke tubuh laut, ada yang ke otak, ada yang ke tulang, ada yang ke usus, ada yang ke itu. Ya tante gue sing hilang itu sakit-sakit gitu. Kemudian jadi ternyata Bapak Ibu panjenengan itu ini makannya bergizi, kemudian ada sayur buah, kemudian banyak istirahat cukup, dan tubuhnya kuat. Walaupun enten bakteri TBC sing mlebet, enten lho Bapak Ibu, niku kumannya mlebet bersarang di tubuhnya, di paru-parunya, tapi karena DWS kuat daya tahan tubuh apa sehingga kadang semua kan datang gue baru bersama itu kumannya mati dewi. Nih ada pertahanan tubuh kan kita waktu kecil juga divaksin, di imunisasi BCG itu mencegah supaya deteksi TBC. Nah itu sebagian yang antibodi ini belum ternyata menang kuman TBC ini jumlahnya orang ini akhirnya kalah. Nah tapi kadung sempat baru. Itu enten kasus Bapak Ibu bahwa sebagai sing ajeng bidang haji, ronsen kan ada syaratnya nonton di ronsen, direkam jantung, dicek laborat air kencing, periksa darah, pemeriksaan komplit gitu Bapak Ibu. Ternyata paru-parunya itu enten gambaran TBC ini. Tapi bukan ada keluhan nih, kalau kulit kan sakit nggak. Kalau tidak naik kesehatan kemana kita ke rumah sakit, naik ke bidang haji, terus penuh diri sampai bareng, pondokan bareng, yang menarik, ternyata tidak ada keluhan sama dokter baik dan berarti karena memang udah tidak ditemukan. Jadi gambarannya kita harus kontrol di Bapak Ibu, harus enten percaya kan. Jebol-jebol yang jadi di ronsen itu kemudian paru-paru itu cepat warnanya itu enten ya kalau ketemu tadinya bukan berbasis bau tapi klinis yang mendukung mungkin bisa ada juga jadi batuk lebih dari 2 minggu, batuk disertai darah, sesek, keringat di malam hari, nafsu makan turun, berat badan turun, itu ada gejala-gejala apa tadi? Terus ronsen itu akhirnya kalau belum pernah diobati ada tes itu program pemerintah yang akan diobati standar. Jadi orang dengan daya tahan tubuh yang bagus insya Allah tidak tertular. Tapi ya tetap itu kan kita banget terus Bapak Ibu. Makanya kita hati-hati di pasar itu tempat-tempat umum itu biasanya ada dari satu puskesmas itu juga dicek secara acak. Di pabrik itu Bapak Ibu, saat ini pabrik itu syaratnya setiap tahun kadang-kadang ada general check up di periksa segala. Padahal bukan waktu Bapak ini kadang-kadang tok di proses kita
tadi betul kadang-kadang membutuhkan kebutuhan tetapi di loncengnya itu ternyata gambaran TBC ya kita pribadi soalnya mungkin orang pribadi luar biasa perusahaan sebenarnya jelas malah kurang produktif tapi didorong soalnya kan kadang-kadang gue terus pegang paru-paru lalu intensi otak itu misalkan intensi usus lalu intensi kulit yang jadi intensi itu lalu saluran kemih biasanya laki-laki di bagian skrotumnya jadi lalu di mata si lipo getah di lalu siapa saja yang resiko tertular. Kau kan disebutnya sing tinggal serumah atau kontak erat. Tonggone mau sakit makanya saat itu saat video kena TBC anaknya yo dicegah supaya tertular karena gitu tadi. Kemudian saat rumah diperiksa sudah termasuk tetangga dekatnya yang sering kontak erat berhubungan biasanya dicek juga si merokok, kemudian tempatnya sekan di kota-kota itu biasanya mereka ngecek ya saomah diisi wong kata 3x5 diisi wong 10 kadang-kadang ada seperti itu jadi tempatnya panjang lengkap kemudian penderita HIV/AIDS jadi semua yang punya kompleksi ada virus HIV-nya tetap dicek harus dicek bakterinya TBC alkohol kemudian usia lanjut kenapa karena dekategori atau penderita diabetes pangapunten di bapak ibu memiliki diabetes enten besar peserta Polanis sing hari kemarin diabetes enten sudah boten diobati atau boten turun akhirnya sudah pernah kayak bapak ibu dia dicek bareng-bareng gitu betul tahun ini sedangkan kan diperiksa indah walaupun boten baku tetap diperiksa soalnya kan kadang-kadang awal jadi faktor resiko penderita diabetes itu keluarnya cepat jadi yang merokok memangnya ada memiliki padat kemudian bapak ibu terdiri saya ini atau jendela ini gak berubah dari sini jadi yang tugasnya aku kayak ini misalkan terus lalu misalkan dengan di komputernya ambil bunten kosong sinar matahari masuk kaca ini juga bisa mati ya kemudian ini sirkulasi udara kepadatan itu untuk mempengaruhi kemudian gizi jadi dalam tubuh itu penting banget jadi gizinya mencukupi anak tubuh kita harus gizinya tercukupi karena apa yang bobotnya kurang gampang sakit orang kan baru mikir ini kesehatan ya bapak ibu aja hari-harinya habis untuk kebutuhan yang pokoknya dulu kemudian perilaku termasuk merokok alkohol dan sebagainya pencegahannya mungkin bapak ibu kan mau disebut tadi ada imunisasi BCG insya Allah semua bayi di Indonesia harus di BCG biasanya baru lahir harus BCG kemudian sinar matahari masuk ruangannya ada sirkulasinya udaranya segar kalau batuk ditutup pakai sapu tangan, tisu, masker yang sakit yang bermasker kemudian lagi kemudian salin ya menjaga kebersihan rumah makanan yang bergizi kemudian tidak batuk atau meludah dengan sembarangan ciri-cirinya das budi batuk
biasanya enten batuk berdarah kan mau disebutke. Kemudian biasanya emang produktif ada jahe, tapi belum mesti kan bahwa orang waktu lain soal medicine. Berat badannya turun, gampang kesel, kemudian batuknya biasanya muncul orang minggu, biasanya orang minggu yang cek darah. Tubuhnya sakit, sesak, keringat di malam hari, nafsu makan hilang. Kemudian gejala TBC pada anak ini. Nah, anak-anak emang untuk anak-anak biasanya selain itu ada gejala-gejala yang kita ini Bapak Ibu. Nah, itu biasanya dites kulitnya, diparingi, dicek bilboke bakterinya sedikit, ketinggalan anten reaksi membuat reaksi lebih dari setengah mili itu 5 mili atau setengah senti misalnya bisa masuk kriteria, tapi ada scoringnya, ada skornya. Selain itu kan jadi berat badannya 3 bulan itu tidak tambah atau malah turun, kemudian nafsu makannya berkurang, kemudian batuknya lebih dari 2 sampai 3 minggu jadi dada, BAB atau diare cair itu kumat-kumatan misalkan. Nah ini gejalanya gitu keren, kemudian terlipat paha. Itu biasanya gejala-gejala yang harus diperhatikan. Kemudian panasnya itu rawat tapi anak-anak takut sedikit panas misalkan. Monggo ada tanda-tanda itu bisa ke puskesmas untuk dikonsultasikan atau untuk diperiksa. Periksanya termasuk bisa di ronsen atau diuji tuberkulin. Nah, orang dewasa biasanya diambil jahe 3 kali, tapi sekarang di sini bisa sekali aja. Kalau udahnya bagus bisa untuk mendeteksi ada penyakitnya paru-paru TBC maupun TBC. Kemudian biasanya kalau udah positif harus segera diobati. TBC anak emang beda, lebih susah karena ada tes tuberkulinnya juga. Ini tesnya jadi enten bakteri atau virusnya itu, bakterinya yang disuntikan ke bagian lengan. Terus dilihat 2 hari kemudian dilihat ada tanda-tanda positif apa tidak. Kalau positif itu ada pembengkakan yang ukurannya lebih dari 5 mm. Kemudian ada riwayat anak-anak itu mungkin bakalan kena TBC Bapak Ibu yang mungkin tertular dari orang lain. Bisa wae sing ngomong tulang nganggone tonggone tonggone tulanan atau sing semai emang sakit misalkan. Kemudian sing selanjutnya bisa dari ronsen. Ronsen ini kata di Bapak Ibu, jadi mendukung TBC itu kudunya resep, tapi biasanya ada kavitas yang ada di paru-paru bagian atas itu ada pecah-pecah gitu. Tapi kata itu Bapak Ibu tuberkulus mantap sami. Kemudian ini pengobatannya Bapak Ibu sensing 6 bulan atau ada yang sampai lebih dari 6 bulan. Tergantung deteksi, makanya mungkin nek wis diobati 2 bulan itu kan cek riak mulai kon negatif berarti insya Allah lanjut ke fase pengobatan lanjutan. Tapi kalau masih kelihatan kurangnya fase awalnya ditambah. Minumnya atas setiap hari di Bapak Ibu udah rutin. Atau enten udah enten diawasi. Soalnya nopo enten sing diwukake di badan meneh. Enten sing nak nuju obat saking kakaknya enten sing program dari Puskesmas itu hampir dari barangnya apa paru kadang-kadang misalkan itu enten sing obatnya dibawa pada saat itu gitu ya. Kadang-kadang nah itu orang di bulan UB misalkan ternyata dari pengobatannya lebih lama lagi. Biasanya nek wis 2 bulan ganti ke lanjutan, itu selanjutnya tambah 4 bulan lagi.
Pengobatan pada anak ya sami, pilih lebih kecil, maka anak ya sami 2 bulan sama 4 bulan. Orang tua biasanya harus bertanggung jawab untuk teratur memberikan obatnya secara dini. Berarti ini ada lagi Bapak Ibu, mungkin gizi warnanya merah, kemudian ada yang warnanya kuning yang radikal, kemudian efek sampingnya. Nah ini kadang-kadang alergi. Alergi kan itu di Simbau ada sedangkan dulu campur, ada rifampicin, entalbotol, tirasinamid itu sudah ada di sini. Tapi alergi akhirnya boleh salah sijinya ada sih kurang juga ini. Nah itu lebih banyak obatnya misalnya kan dipatuhi dari obatnya warnanya abang atau kuning misalnya. Yang alergi akhirnya dipilih si orang alergi sebudi alergi budi. Mual muntah, kadang-kadang diare, kadang-kadang nyeri kesemutan, berdenging, nyeri tulang, nyeri sendi. Terus ini jarang sekali gitu Bapak. Ini alergi ini jarang-jarang. Awal-awal kadang-kadang ya betul-betulnya bersesek, sesuai penyesuaian tubuh kita bisa beradaptasi. Insya Allah kalau hanya ringan kita harus diteruskan. Kadang-kadang ya ini bisa ke hati-hati ke hepatitis itu. Maka itu Bapak Ibu termasuk panjenengan ojo memberi obat terus. Niku saged juga marai liver. Nah, liver itu cirinya itu jadi kuning. Nah, itu panjenengan konsumsi obat misalkan dan wiwi tanpa resep, misalkan ke warung, obat sakit semacam-macam itu sih kemarin panjenengan pengen tapi dengan tersebut pengawasan itu insya Allah termasuk panjenengan mungkin membeli obat tensi terus itu boleh livernya pengen insya Allah bagi bapak ibu panjenengan termasuk hari ini mungkin cek 6 bulanan itu cek ciri para panjenengan dan studi mungkin di dalam panjenengan dan studi ada di bapak ibu saya kira obatnya tetap sawi mau sekitar 6 bulan di bapak ibu, kemudian keluarga ada yang mengawasi, periksa dahak tadi sudah, pengobatannya nah itu insya Allah dengan pengobatan minum obat yang rutin insya Allah sembuh hampir 100% di tempat kita di Puskesmas Kirimata yang diobati pasti sembuh. Oke. Setahu saya yang 2 tahun 3 tahun terakhir semua sembuh total, jadi tidak sampai kambuhannya negatif ya. Pencegahannya lalu sakit diobati, wator ditutupi, anak di BCG, makan bergizi, jendela pagi sore, sampai sore dibuka, kebersihan beneran termasuk lalat, tikus itu orang penyakit paru-paru mawar pada jadi penyakit lainnya juga bisa tidak merokok. Insya Allah dengan semua minum obat yang sakit diobati, insya Allah tidak ada kasus-kasus TBC lagi. Maka Bapak Ibu penyuluhan hari ini mengenai penyakit TBC dapat ngobrol mungkin pengetahuan buat sedang angel membuat kan alhamdulillah di paringi pemahaman penyakit-penyakit yang sering pastikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah ada mungkin cekat penyuluhannya udah waktunya pas 30 menit. Apabila dalam penyampaian ada yang